Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik. Tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu. Oke, kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu lewat kartu tarot ini, nanti kita lihat. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Kalian bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana kondisimu saat ini dulu, masalah apa, dan nanti dari pesan semesta kepadamu. Oke, di sini pesan semesta, jadi saya hanya membacakan dari kartu yang keluar ya. Kalaupun nanti ada yang tanya, Kak Ica kenapa nggak reading ya, karena untuk saat ini pesan semesta, jadi ini wejangan ya, supaya apa kamu lakukan supaya ada perubahan. Kalau cuma didengarkan ya tidak ada perubahan ya. Kita lihat dulu untuk masalah-masalah ya. Kamu saat ini kira-kira apa energinya paling tinggi? Di sini ada Knight of Wands, di sini ada Six of Wands dan Two of Wands. Wow, di sini ingin happy, ingin enjoy ya. Ingin merasa bebas, ingin merasa tidak terikat, terus merasa jangan ada yang melekat ya. Ada beberapa hubungan digantung, ada juga saya lihat bingung mau kemana, apakah berpisah ataukah tetap bertahan, dan penantian ya, kapan dia berubah ya. Wow, bicara tentang kalian ada di kondisi toksik, ini bisa di dalam hubungan ya, pasangan acuh tak acuh, ataupun pasangan tidak berubah, dia toksik ya, ataupun tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi ya, ataupun ya mau kondo, tidak mau melepaskan tapi tidak mau menikah juga ya. Ini ada beberapa seperti gitu ya, energinya paling tinggi ya. Kalaupun mungkin kamu bilang, Kak Ica saya tidak begitu di kondisi saat ini, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Saya mengambil energi yang paling tinggi, di mana kondisi saat ini ingin bahagia, ingin mencapai kehidupan yang sejahtera, dan ya setidaknya lebih enjoy, lebih happy, dan ingin dalam artian tidak ada atau dijauhkan dari kondisi-kondisi negatif, dan ingin jauh ya dari kondisi toksik. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu dalam kondisimu saat ini? Kita lihat di sini Three of Wands ya. Di sini semesta mau sampaikan kepadamu untuk jangan menyakiti diri sendiri ya. Kalau kamu tersakiti sama dirinya, itu berarti petunjuk ya bahwa itu karakter dia yang sebenarnya, bukan kamu yang salah. Kalau kamu sudah merasa bahwa Tuhan kenapa saya selalu begini, kenapa saya selalu begitu, berarti ada sesuatu yang kamu belum selesaikan ya, sehingga itu terulang lagi, dimana kamu harusnya harusnya sadar, ini maksudnya apa nih, maksud semesta nih kasih kamu seperti begini, itu kenapa, berarti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan
dari perjalanan-perjalanan hidup kamu ya. Jadi kalau bicara triparty berarti bukan kamu yang salah. Kalau memang seandainya kamu bukan kamu yang salah ya. Kalau kamu kondisinya saya salah ya berarti kamu minta maaf. Jangan sampai ada karma ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu yang tersakiti, berarti ada mungkin beberapa yang menjalani karma, ataupun mungkin kondisinya di sini dalam artian semesta mau membebaskan kamu dari kondisi toksik, di mana kamu harus mengambil keputusan dari langkah yang kamu ambil saat ini. Ya, di mana kamu sudah tahu bahwa itu orang toksik, orang tidak baik. Dengan kondisi semesta memperlihatkan kelakuan buruknya kepadamu. Jangan kamu menyalahkan dirimu. Karena saya lihat di sini kamu malah menjudge dirimu, menjadikan dirimu sengsara, menangis ya. Saya kurang cantik, atau saya kurang ganteng, atau saya kurang duit, atau saya kurang... No, dirimu berharga. Ya, jangan pernah sia-siakan hidupmu dengan orang-orang yang hanya orang-orang persinggahan atau hanya orang-orang yang manipulatif. Kasihan dirimu, ya. Kamu harus sadar bahwa dirimu tuh berharga. Ya, mungkin selama ini kamu terlalu fokus pada dirinya dan mengabaikan dirimu, sehingga semesta mau sampaikan kepada kamu, ayo bangkit, bahagiakan dirimu. Ya, jangan tunggu dia membahagiakanmu, tapi kamu yang harus membahagiakan dirimu sendiri. Ya, dia datang membahagiakanmu itu bonus. Ya, keharusanmu adalah membahagiakan dirimu sendiri. Ya, Queen of Pentacles bicara nafkah ya. Ada beberapa yang mungkin tidak dinafkahi ya, biarin aja. Kehidupannya tidak akan jauh lebih bagus dari kamu kok. Ingat semua ya, entah mau dinafkahi atau tidak ya. Kalau dia punya tugas dan dia lalai, dia akan miskin. Itu sudah hukum alam. Karena semesta memberikan titipan itu tidak begitu saja, ada maksud. Tetapi kalau kamu betul-betul tulus untuk menafkahi dirimu dan anakmu, kamu akan dilimpahkan rezeki. Jadi jangan kaget kalau dapat laki-laki yang tidak bertanggung jawab, hidupnya lebih miskin daripada wanitanya yang akhirnya menafkahi dirinya dan anaknya. Ya, kehidupannya nggak baik-baik saja tuh. Dan ini nyata, ini fakta. Jadi jangan takut, keadilan selalu ada. Kak Ica, tapi dia lagi happy-happy dengan pasangannya sekarang, ya biarin aja. Belum waktunya, karena semesta memberikan teguran di saat dan di waktu yang tepat. Kamu nggak usah fokus pada dirinya, ngapain mau tunggu-tunggu dia sengsara, nggak usah. Ya, cara main Tuhan itu beda, cara teguran Tuhan itu beda. Bukan saat ini. Kalau memang saat ini, ya itu waktunya. Tapi kalau belum saat ini, berarti belum waktunya. Kamu santai aja, fokus pada dirimu, fokus pada anakmu, fokus pada karirmu. Ke depan kamu lebih up. Ya, entah dia dalam artian entah sakit, ujiannya itu sakit, ya. Kalau tidak sadar-sadar ya ada kemiskinan, atau sebaliknya. Kalau tidak miskin, ya sakit. Dua itu aja terbolak-balik. Entah mungkin dia kekurangan uang duluan baru sakit, atau sakit dulu baru dia kekurangan duit. Ya. Jadi jangan mau bilang, oh Kak Ica saya begini-begini. No, ingat kamu kalau tahu kamu di posisi yang benar, lakukanlah. Gak usah terlalu menjudge dirimu. Dia maki-maki saya, dia menghinaku, sampai menghina orang tuaku. Ya gak apa-apa, nanti itu berbalik kepada dia. Karena apa yang diucapkan itu adalah doa juga untuk dirinya. Jadi kita juga hati-hati dalam berucap. Jangan sampai semesta mengiyakan dan itu untuk dirimu. Kalau kita mendoakan aku kaya, berarti kita itu akan kaya. Tuh kamu, saya mendoakan kamu untuk kaya, berarti kamu mendoakan untuk dirimu juga. Tapi kalau mati kau, miskin kau, ini contoh ya, berarti kamu juga untuk dirimu. Ya Tuhan akan mengabulkan. Jadi hati-hati. Apalagi kalau kita kondisi marah, itu energinya tinggi. Ya, semesta akan kabulkan loh. Karena kita bicara tentang energi kabul dan tidak terkabulnya doa kita itu dari tingkat vibrasi energi kita. Semakin kita vibrasinya tinggi, ya, semakin ikhlas, semakin kita bisa didengar semesta. Makanya hati-hati kalau kita tersolimi dan kita berdoa. Ya, makanya jangan berdoa untuk dirinya, karena jangan sampai nanti itu untuk dirimu. Akhirnya kamu miskin juga karena banyak dendam. Makanya orang yang banyak dendam itu kadang-kadang itu doa untuk dirinya. Akhirnya ujung-ujung walaupun dia yang tersakiti kan, tapi karena dia banyak dendam. Makanya kamu mau up, fokus pada dirimu, jangan fokus pada dia. Supaya apa? Kamu mendoakan dirimu yang baik-baik. Karena kondisi kamu lagi terzolimi. Ya, doamu bisa menembus langit. Nah, ini hati-hati ya. Apalagi bicara tentang duit. Ya.
Fokus pada dirimu, doa yang terbaik ya. The Fool ya, bicara tentang ada, saya lihat di sini kamu terkoneksi dengan orang-orang NPD ya, ataupun mungkin dia menyerangmu secara mental, playing victim, mempermalukanmu ya. Ya sudah, biarin aja ya, waktu yang akan berbicara. Keadilan itu akan datang di saat di waktu dan di waktu yang tepat ya. Jadi kamu tenang aja, fokus aja. Ya, orang mau playing victim kiri kanan nggak usah. Kalau kamu mencari pembelaan pembenaran, itu adalah orang bodoh. Malah ibaratkan api berkobar disiram bensin atau minyak tanah, tambah berkobar. Diam aja. Ya. Nanti orangnya sendiri tahu kok. Ya, siapa yang salah, siapa yang benar dengan cara semesta, bukan caramu. Kamu tuh cuma duduk santai menunggu kira-kira kapan tanggal mainnya nih. Semesta berpihak padaku. Ya. Karena seperti ada beberapa, dan itu pun saya alami, mereka playing victim. Saya diam aja, ya. Tapi ujung-ujungnya mereka yang bertengkar sendiri. Padahal kemarin mereka bersatu untuk menyerang, ya. Yang satu mengkambing hitamkan satu, ya, memanas-manasi untuk bisa juga membenciku. Jadi mereka tim, ya. Dan akhirnya saya nggak mengabaikan, ujung-ujungnya ya mereka sendiri yang babak belur, ribut juga sendiri, dan akhirnya berpisah juga. Ujung-ujungnya dibilang dia jelek-jelekan kamu, bilangnya gini-gini ke saya tertawa aja. Nah ini ya, jadi kita ikhlas ya, nggak usah koar-koar. Karena ingat, kalau kita yang berpihak atau kita yang membalas dendam, kurang sakit untuk mereka, malah tambah masalahnya tambah besar ya. Tetapi kalau kamu mengizinkan semesta yang menegurnya, ya itu berat itu ya, bahkan mungkin sampai ke keturunan. Makanya ada karma leluhur. Kalau seandainya dia belum selesai menjalani karmanya, bisa diturunkan. Nah ini hati-hati, jangan sampai kamu menaburkan karma jahat buat keturunanmu. Kalau karma baik, oke. Karma jahat jangan ya. Nah ini jadi bicara tentang orang NPD apa ya. Kalau kamu sudah tahu itu orang NPD, ya kenapa kamu masih di situ? Berarti kalau kamu masih di situ, kamu mengizinkan dia untuk membuatmu bersedih ya, membuatmu marah. Gak usah, percuma. Energi kamu tukarkan ya, energi kamu tuh habis untuk memikirkan dia, dan energimu yang up untuk dia. Karena kita bicara energi itu kan pertukaran. Kamu marah sama dia, itu energi baikmu itu ya ke dia, dan energi emosi atau yang negatifnya dia bertambah ke kamu. Jadi kamu makanya orang biasa tuh kalau dibilang ya, orang makan hati tuh sudah badannya kurus, kulitnya kusam, ya sakit-sakitan, ya itu karena dia ada energi negatif. Ya, tambah lagi dengan pertukaran energi, akhirnya ya sudah gitu. Jadi fokuslah pada diri sendiri. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu orang jahat, jangan dekat-dekat. Ya, kalau kamu masih dekat-dekat, berarti kamu mengizinkan dia untuk membuatmu terluka. Ya, kita beriman, kita tahu dia akan baik ini, tapi harus berhikmat. Di mana logikamu harus pakai. Karena itu logika itu kita dikasih semesta untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan, ya. Dan hati ini kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana cara untuk bisa mendengarkan Tuhan? Ya suara hatimu, suara kalbumu. Ya, kalau Tuhan sudah bilang ini tidak baik, kata hatimu sudah bilang tidak baik, itu suara Tuhan untuk mengiringmu ke jalan yang lebih baik. Dengarkanlah suara hati. Jangan terlalu banyak mendengarkan kata orang, ya. Hidupmu itu adalah hidupmu, di tanganmu, bukan di tangan orang. Ya, orang bisa memberikan saran, tetapi semua keputusan di tangan kamu. Ya, jangan sampai kamu salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena ke depan kamu punya nasib itu ditentukan dari dirimu sendiri, dari pilihanmu saat ini. Jadi bijaksanalah dalam menentukan pilihanmu. Oke, dan terakhir di sini bicara tentang Two of Wands dan Queen of Swords, penantian ya. Kalau dia mengambang ya, menanti kapan ya, dia nggak serius. Karena ingat, orang yang serius ya itu tidak mungkin akan mengabaikanmu ya. Kamu nunggu-nunggu itu kasihan dirimu, rugi waktu, rugi tenaga, bahkan mungkin rugi duit, dijanji-janjikan ini padahal nipu ya. Itu sudah salah satu contoh atau semesta membukakan atau memberikan petunjuk bahwa itu orang tidak pantas untukmu ya. Apalagi bicara pinjam duit dengan janji-janji ini itu ya, padahal tipu ya. Kamu akan kunikahi tapi saya lagi berjuang ya, tolong dong kamu bayar ini dulu nanti aku ganti ya. Ada seperti gitu loh
ya, atau beli rokok dong, beli makan dong. Ya, ingat, wanita, ini khusus untuk wanita ya, karena energinya paling tinggi wanita. Adapun laki-laki, ya, tetapi di sini bicara dulu untuk wanita, dimana kalau laki-laki tidak bertanggung jawab sepenuhnya akanmu pada saat kamu masih pacaran aja, ya jangan kaget kalau besok kamu akan sengsara. Kenapa? Karena pacaran itu adalah latihan. Nah, di sini semesta mau sampaikan, kalau dia tidak memprioritaskanmu, apalagi nikah nanti, dia tidak akan memprioritaskanmu. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari pacaran. Ya, kamu mau yang menafkahi, padahal di pernikahan laki-laki yang menafkahi. Pada saat kamu nikah dan dia tidak menafkahi, ya itu wajar, dia merasa seperti gitu. Kenapa? Karena sudah terbiasa di saat pacaran. Kamu yang nafkahi dia. Jadi pada saat nikah ya, dia merasa bahwa itu hak kamu yang nafkahi dia. Nah, itu hati-hati ya, jangan membiasakan sesuatu yang salah. Ya, atau penantian, kapan ya dia nikahi aku, kapan ya dia nikahi. Kalau dia nggak nikahi selama pacaran lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, ya putus. Jangan lama-lama. Ya, karena kondisinya berarti dia tidak serius. Begitupun berubah. Kapan ya dia berubah, kapan ya berubah. Nggak usah, fokus pada dirimu. Kalau dia memang mau berubah, nanti dengan cara semesta. Karena yang bisa membuat dia merubah dirinya adalah dirinya sendiri, bukan kamu. Kalau dia tidak berubah-berubah karena kesadarannya, ya nanti semesta yang menyadarkan dia dari ya tadi, teguran-teguran semesta. Kamu santai aja, fokus pada diri. Mau ngapain fokus pada dia, menantikan dia, ya? Kalau kamu menutup untuk orang lain, ya berarti fokus pada dia, ya. Tetapi kalau dia mengambang, bukalah supaya kamu mengizinkan orang lain masuk. Kalau tidak ada kepastian, kamu harus tegas pada dirimu, ya. Tapi kalau dia nggak mau, ya berarti kamu yang harus lebih tegas, bilang tidak. Kalau kamu juga oke, iya, berarti sama aja kamu kurang tegas pada dirimu. Berarti kamu mengizinkan dia untuk menyakitimu di lain waktu. Di sini semesta mau bilang untuk kamu lebih tegas, ya, lebih tegas dalam hal apapun. Karena kalau kamu tidak tegas pada dirimu, kasihan dirimu, ya, bisa dipermainkan, dimanfaatkan, ya, disakiti. Jadi fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, ya. Berjuanglah untuk orang yang mau berjuang untukmu. Kalau dia tidak berjuang untukmu, berarti dia tidak pantas untukmu. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, pesan semesta kepadamu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, dan kesehatan. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.